Jangan kan wawancara, orang foto saya di situ benar suka sekali. Mantap juga foto orang. Resisten TV. Selamat sore. Ya, kita bincang sedikit soal sekarang ini di dunia digital, anak-anak milenial maupun generasi Z itu ke depan kalau tidak menjadi gamer, menjadi YouTuber atau menjadi trader. Jadi dunia itu memang dunia yang diciptakan oleh efek digital, termasuk yang nanti akan ke depan diramaikan adalah metaverse atau kehidupan baru di alam pikiran. Seperti halnya kita juga hari-hari sekarang sudah hidup dengan HP. Bangun tidur, menjelang tidur, anak kecil juga HP. Nah, ini di Papua ada teman yang cukup lama menggeluti trader, baik itu di bidang saham, cryptocurrency maupun apa? Forex ya? Tiga. Kecuali binari opsian tidak. Binari opsian pemerintah sudah larang. Jadi gimana? Apa prinsip dasarnya gimana itu? Trading itu. Prinsip dasarnya itu sebenarnya sama dengan dagang. Kita dagang, jual beli. Baik mau di saham itu bisa terbagi antara investasi maupun dagang. Tergantung kita memilihnya yang mana. Jangka panjang, jangka pendek gitu ya. Dia akan berkaitan dengan waktu. Kalau seorang trader itu dia adalah pedagang. Trading adalah aktivitas dagang. Nah, kalau investor berarti dia adalah seorang tipikal yang bersifat investasi. Ya. Itu kalau di saham. Kalau di forex kebanyakan lebih condong kepada trader daripada investor karena likuiditi pasar yang cukup tinggi, high risknya terlalu tinggi sehingga terkadang sulit untuk dijadikan pasar investor. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak di luar sana, terutama di luar Indonesia, di Amerika yang menjadikan forex sebagai investasi. Kalau berkaitan dengan trader, ya terkadang itu disalah asumsikan bahwa trader itu pekerjaannya buka laptop, duduk di ruangan AC. Padahal tidak ya? Padahal tidak juga. HP begini saja bisa. Kita pun sebenarnya disamakan dengan cara kerjanya pun disamakan dengan pedagang. Hitung untung ruginya juga sama, hampir mirip dengan pedagang. Kita beli di harga murah, jualnya ya pasti kita harus ada makin keuntungan. Gak bisa kita BEP apalagi jualnya di harga murah. Di forex, di saham juga ada supply demand, sama seperti di dagang di pasar. Nah, makanya hanya karena bahasanya pakai bahasa asing sebenarnya, sehingga mengasumsikan bahwa trader itu pekerjaan yang padahal sama tidak. Itu terkadang anak-anak muda ketika mengenal trading, mengenal pekerjaan sebagai trader itu menganggap bahwa sesuatu yang baru, padahal sebenarnya aktivitasnya sama, dagang. Intinya itu yang artinya di dalam dagang itu ada balutan bisnis. Cuman memang cara menghitung antara dagang, saya lebih senangnya sebutnya dagang konvensional, berbeda dengan dagang secara karena ilmunya juga berbeda. Kalau generasi milenial di Papua gini misalkan, itu mau memulainya dari mana? Kalau untuk belajar, artinya kalau hanya dari ikut-ikut saja di konten-konten yang banyak ini,
Beda dengan sebenarnya prinsip dasarnya. Jadi generasi mulai dari mana? Sebenarnya harus saya akui juga yang beredar di YouTube, lalu ya sosial media, Facebook, dan saya lihat secara ilmu dulu, secara ilmu aja benar, secara ilmu aja benar, secara teknikal karena forex trading itu ada terbagi antara dulunya dua, sekarang ada 3 metode: teknikal, fundamental, dan yang terakhir itu biasanya di saham ada terkenal banterologi. Ilmu yang beredar di YouTube, yang di mana saja teman-teman itu bisa akses. Sebenarnya ilmunya benar. Hanya saja mengaplikasikannya yang bisa berbeda Di ranah praktek ya. di ranah praktek. Artinya gini, saya contohkan macam saya buka sebuah usaha, saya nggak sejauh-jauh lah, mungkin pedagang kaki lima lah, bisa saja saya berhasil, bisa saja tidak. Padahal teman saya bisa berhasil. Kenapa bisa berhasil? Padahal kita prakteknya sama, cara jualnya sama, jam jualnya sama, nutupnya juga sama, tapi kenapa dia yang meningkat, saya tidak? Berarti di prakteknya saja saya yang salah, tapi materinya, teorinya saya sudah dapat. Sama juga dengan trading. Nah, berbeda dengan jauh seperti waktu itu saya pertama mulai 2012, 2011 ya 2011 2012 kalau tidak salah ingat itu, akses internet cukup sulit. Papua itu masih 3G, kalau waktu masih 3G. Untuk kita buka YouTube aja buffingnya minta ampun. Nah, dengan yang akses internet yang murah, cepat saat ini, sebenarnya kaum milenial, teman-teman milenial ini punya sebuah peluang untuk belajar lebih baik daripada kami dulu. Yang artinya apa yang kami rasakan dulu, jatuh bangunnya dalam dunia trading itu sebenarnya nggak perlu dirasakan oleh sepahit apa yang dirasakan oleh kami dulu. Karena terbuka informasi, ketersediaan bimbingan belajar yang gratisan atau berbayar itu banyak. Nah, cuma sekarang bagaimana teman-teman untuk bisa memilih atau menentukan metode mana yang mau dipelajari. Karena trading itu banyak secara teknikal ya. Secara teknikal itu banyak sekali metodenya, banyak sekali caranya, yang artinya berarti banyak sekali sudut pandang yang berbeda di dalam hal. Tentang masalah greed atau keserakahan itu kebanyakan dari masyarakat kita ini kan mindsetnya itu instan. Nah, sehingga mindset ini atau karakter ini itu cukup mengganggu untuk dia di ranah praktek. Itu ilmunya benar, tapi ketika ada keserakahan dan juga persoalan jam terbang. Jam terbang ini yang membutuhkan seseorang memang ya namanya pengalaman. Itu gimana? Memang dalam trading itu ada beberapa hal yang harus disiapkan. Satu adalah sebenarnya mindset. Mindset itu nanti berkaitan dengan psikologi, pandangan kita tentang soal trading, pandangan kita soal pasar, itu mindset. Yang ketiga adalah yang kedua adalah metode. Nah, metode ini yang tadi saya jelaskan bahwa teman-teman saking banyaknya metode yang diperkenalkan baik gratis maupun berbayar, itu sebenarnya juga menjadi bumerang buat teman-teman yang baru mau terjun. Kenapa? Karena mereka dengan mudahnya bisa pindah metode, bisa pindah cara menjual atau cara membeli gitu. Yang ketiga adalah money management. Ini 3 hal ini harus sebenarnya diperdalam oleh teman-teman milenial yang mau hidup dalam dunia trading macam saya kan hanya hidup dari trading saja, trading for living sekarang saya. Nah, ya terkadang memang yang membuat trader pemula itu jatuh sebenarnya bukan greedy tadi, memang betul,
tapi itu berkaitan dengan pasar itu tadi, mindset. Karena gini, mindsetnya kebanyakan yang saya perhatikan ya, kan dan saya dulu juga mengalami hal itu. Kita berpikir forex, saham ini adalah, atau cryptocurrency ini adalah tempat kita bisa mendapatkan uang secara cepat dan besar. Padahal tidak. Mindsetnya kita harus adalah mindset bisnis, mindset pedagang. Kita dapat 1 bulan 10%, 5%, itu udah lebih dari cukup dalam margin keuntungan bersih yang kita terima. Tapi yang terjadi adalah mereka hanya deposit $100, maunya hanya dalam jangka waktu 1 minggu jadi $10.000. Apalagi ditambah dengan banyaknya bertebaran sponsor trader yang sebenarnya buat saya kategorikan tidak bertanggung jawab juga. Mereka menampilkan video, screenshot, foto dari sisi dari enaknya sisi saja. enaknya saja, tapi tidak menampilkan sisi susahnya atau sisi risikonya gitu. Seperti yang kasus-kasus baru ini, binary option. Orang kebanyakan terjebak itu ikut binary option karena yang ditampilkan itu adalah trading hanya sekian menit dapat sekian puluh juta, trading sekian jam dapat ratusan juta. Tapi mereka nggak, akhirnya nalar sebagai manusia itu tertutupi dengan penghasilan wow yang didapat oleh, saya mau bilang trader atau apa juga saya juga bingung, karena setahu saya memang binary option itu bukan aktivitas trading. Nah itulah yang terkadang mengganggu aset-aset apabila teman-teman udah yang akhirnya deposit loss, deposit lagi loss, deposit lagi. Karena mindsetnya tadi. Karena mindset tadi. Padahal untuk mempelajari mindset itu kita harus memang mindset, memposisikan pikiran kita, diri kita itu berada pada posisi kita ini pedagang. Saya belinya 1.000, saya jualnya 2.000, udah untung berapa persen udah cukup. Nah, akhirnya nanti berpulang kepada greedy tadi. Kita bisa memanage diri, oh maksimal keuntungan saya sekian persen, maksimal kerugian saya sekian persen. Kalau yang beli robot itu bagaimana? Expert artisan sebenarnya sih sah-sah saja, itu bisnis orang. Tapi ini saya berbicara dalam sisi perspektif bahwa trading itu seperti apa. Dalam dalam pasar forex, saham itu kan banyak sekali pikiran di dalam, banyak sudut pandang gitu. Sehingga berarti pengambilan keputusan pun bisa berbeda-beda. Robot itu dia diprogram hanya mengambil posisi sesuai jika apa yang diprogram oleh robot sesuai terjadi di pasar. Tapi robot kelemahannya adalah dia tidak bisa mengantisipasi gejolak pasar. Penutup kesimpulan. Jadi bagaimana? Trading itu sebenarnya gampang-gampang saja, hanya cuma satu yang harus kita dalam belajar. Karena sudah gini, inilah sisi gelapnya perdagangan forex saham. Hari ini saya punya uang 100 juta, saya mau jadi trader, besok pagi sudah bisa jadi trader. Karena apa? Hari Bisa malam, sangat cepat. bisa sangat cepat. Malam ini saya daftar broker, besok di ACC saya validasi data KTP dan lain sebagainya. Sorenya mungkin sudah terbuka akun saya tinggal deposit trading. Main. Nah, beda dengan usaha-usaha seperti kafe. Kita punya kafe asisten ini, ada proses, harus proses membangun dulu, ada proses, oh saya harus bikin menu apa, saya harus bikin konsep seperti apa, yang sebenarnya tanpa sadar kita disitu belajar. Ya. Nah ini yang kelemahan trading dengan bisnis
berdiri seperti itu. Makanya kuncinya adalah kalau mau harus belajar. Belajarnya tiga hal tadi aja, mindset, metode, manajemen. Mindset, Metode, metode, manajemen. money management. Oke. Resisten TV, selamat sore, menikmati kopi senja.